Halo semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum saya mulai, tentunya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jogi Timoteus. Jadi hari ini saya ingin coba untuk mereview sebuah project atau program yang sudah saya miliki. Tapi sebelum saya mereview, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu aplikasi yang ingin saya review, agar nantinya lebih mudah untuk dijelasin. Kalau gitu, kita segera aja beralih ke halamannya. Jadi, ini merupakan aplikasi Yoast Restoran, ya termasuk juga penjualan ya. Dan seperti yang kita lihat di sini, aplikasi ini menyediakan berbagai menu makanan dan juga minuman. Setelah kita lihat tampilannya, oke, kalau gitu langsung aja kita uji coba ya. Misalnya kita ingin memesan sebuah makanan, contoh misalnya menu main course atau menu utamanya kita pesan misalnya nasi goreng seafood, kita order. Kemudian kita pesan lagi snacknya contohnya kita pilih pisang goreng coklat. Nah, kemudian kita pesan minuman kita pesan mungkin es kopi cappuccino, ya kita order. Berarti jumlah dari yang kita order tadi ada 3 item ya. Oke, dan inilah daftar pesanan kita tadi. Ya, ada nasi goreng seafood, pisang goreng, dan es kopi cappuccino. Kalau gitu kita langsung aja konfirmasi. Nah, setelah kita konfirmasi pesanan kita, maka di sini akan munculkan beberapa orderan kita tadi ya, dimana inilah tadi menu makanan kita pesan, dan total kuantitinya ada 3, dan di sini total waktu 19 menit. Jadi seberapa lama mereka menyediakan makanan kita, ya itu membutuhkan waktu 19 menit, dan semua totalnya adalah 40.000. Sebelum kita konfirmasi, kita harus mengisikan data detail pemesanan tadi. Dan di sini ada disuruh untuk masukkan nama. Kita masukkan aja nama saya sendiri ya, misalnya bukan misalnya, di sini nama saya yaitu Jogi Timoteus. Kemudian di sini adalah nomor meja, pilih nomor meja. Misalnya di antara 10 meja kita berada di antara meja ketiga. Kemudian di sini ada informasi tambahan, catatannya adalah kita buat aja catatannya, saya tunggu ya Mas Mbak. Oke, kemudian kita konfirmasi. Ya, maka akan munculkan sebuah pesan adalah orderan Anda selesai. Dan di sini ada nomor orderan kita 14 dan tanggal yang kita memesan 22 Juli 2020. Kuantitinya adalah 3 dan waktunya 19 menit. Jadi semua total 40.000. Dan ini dia tadi detail orderan kita, dan adalah detail pembeli, namanya Jogi Timoteus, dan akan diantarkan makanannya di meja nomor 3. Oke. Jadi mungkin itu aja ya proses uji coba aplikasinya ya, mungkin ya itu aja. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan lagi mengenai proses daripada fungsi program yang terdapat pada aplikasi ini. Jadi ini merupakan program atau script yang terdapat pada aplikasi yang tadi, dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya, karena saya hanya menjelaskan apa yang saya ketahui saja. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat di baris kedua ini. Nah, di script ini, fungsi dari script ini menurut saya adalah sebagai validasi atau untuk memproteksi agar script yang kita buat tidak dapat diakses secara langsung dan harus melalui file. Contohnya tadi filenya www.yoastrestaurant.com/controller gitu. Kemudian di baris keempat ini ada class order ini ya. Baris keempat ini, fungsi dari script ini dia adalah di mana nama model adalah nama kelas dari kelas model yang kita buat.
penamaan kelas harus dimulai dengan huruf besar atau kapital ya, huruf besar atau kapital pada karakter huruf pertama. Pastikan model kelas kita merupakan turunan dari base model, kelas CI model, atau juga MY model ya. Jadi antara nama berkas dan nama kelas harus sama, seperti yang terdapat pada script ini. Kemudian di baris ke-6 ini ada public $table ya. Kalau script atau variabel ini untuk menentukan nama tabel pada suatu database. Kemudian kita lanjut ke baris ke-22 ini, baris 22 ini public function construct. Setahu saya sih function construct ini untuk memanggil kelas model atau library yang akan kita gunakan pada setiap function. Ya, seperti itu. Kemudian ada script parent construct. Kalau script ini saya kurang tahu, tapi setahu saya construct itu fungsi yang jalan otomatis ketika kelasnya diinisialisasi. Kalau di dalam fungsi construct, ya fungsi construct dia dieksekusi parent construct. Jadi ketika kelasnya diinisialisasi, artinya dia menjalankan construct-nya 2 kali. Kemudian ada lagi script ini baris ke-27 private function get database data table query. Ini merupakan library yang biasanya digunakan untuk menampilkan data dari database ke view dalam bentuk table. Ya. Kemudian ada script ini ya forage. Ya, fungsi forage ini merupakan perulangan ya, merupakan perulangan khusus untuk pembacaan nilai array ya. Jadi kemampuannya array itu adalah menyimpan data dalam satu variabel ya, akan sangat berguna untuk menyederhanakan dan menghemat penggunaan variabel. Ya, jadi dia untuk menampilkan dan memproses data dari array, kita bisa memanfaatkan perulangan for seperti script yang ini. Kemudian kita kelang ke baris 204, apalagi baris berapa ya? Mana ya? Ini ya, public function ya. Insert data item. Public function ini, kalau perbedaan public dan function ini, jadi kalau menggunakan public berarti functionnya dapat diakses di luar lingkup kelas tersebut. Tapi kalau hanya function saja, fungsinya cuma hidup di dalam kelas tersebut. Ya. Kemudian kalau yang insert data item ini, metode ini digunakan untuk menambahkan data baru pada suatu database. Kemudian apa lagi ya? Kemudian ya ini ada fungsi script ini ya. Jadi fungsi daripada sum itu adalah fungsi pada SQL yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekumpulan record. Jadi dia itu fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam suatu kolom yang bertipe data integer atau angka. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan ya. Ya, sekian dulu video dari saya, dan terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jika ada kesalahan dari setiap penyampaian yang saya ucapkan, mohon maaf, karena ini memang saya posting di sini sebagai bentuk bagian dari tugas review kampus saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.